Shin Tae-yong bekerja dalam diam, sudah siapkan 3 penyerang mematikan timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mempersiapkan lini serang skuad Garuda dengan matang. Seperti diketahui, posisi striker jadi masalah bagi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini juga sudah dirasakan langsung oleh Shin Tae-yong sejak ditunjuk jadi pelatih 4 tahun lalu. Dia sempat menyoroti masalah ini karena kesulitan menjadi penyerang lokal yang tajam dan masih bisa diandalkan untuk beberapa ajang ke depan. Sambil membangun tim, Shin Tae-yong mulai melakukan seleksi striker skuad Garuda. Pilihan pertama jatuh kepada penyerang Persikabo, Dimas Drajat. Keputusan ini cukup cerdik dan terbukti nyata saat di lapangan. Dimas sampai saat ini mencatatkan 10 caps sukses mencetak 6 gol. Menurut situs penyedia data Transfermarkt, penyerang berusia 26 tahun ini debut di era Shin Tae-yong. Bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut, pemilihan Dimas bukan tanpa masalah. Pasalnya, dia sempat gagal memakai jasa pemain kelahiran Gresik ini karena cedera saat timnas membutuhkan. Opsi-opsi lain akhirnya dibuat Ramadhan Sananta kemudian jadi nama yang mendapatkan posisi tersebut. Menariknya, debut Ramadhan di skuad Garuda kurang memuaskan. Tahun lalu saat FIFA Matchday melawan Curaçao, dia hanya diberikan kesempatan bermain 15 menit dan kembali ditarik setelah turun jadi pemain pengganti. Namun, pendekatan Shin Tae-yong benar-benar terbukti berhasil dalam mengembangkan pemainnya. Sananta kemudian dimatangkan di timnas U23 Indonesia dan didik langsung oleh Shin Tae-yong. Saat ini penyerang Persis Solo ini dalam performa yang apik di timnas senior dibuktikan dengan 4 gol dari 6 pertandingan. Proyek terakhir di sektor striker bagi Shin Tae-yong adalah mematangkan Hoki Caraka. Hoki juga sempat mendapatkan didikan keras lewat program Garuda Select. Mental pemain ini juga semakin solid setelah menjalani TC panjang timnas U20 Indonesia. Setelah TC tersebut, dia kembali ke klub dan mulai menunjukkan kapasitasnya. Dengan tangan dingin Shin Tae-yong, 3 striker lintas umur ini mulai dimaksimalkan karena mereka akan dihadapkan dengan turnamen penting selanjutnya. Bakal ada wajah baru di skuad timnas Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto berbicara soal peluang wajah-wajah baru yang bakal tampil memperkuat skuad Garuda pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, timnas Indonesia mengantongi tiket ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia seusai mengalahkan Brunei Darussalam dalam 2 leg. Dalam laga yang berlangsung itu, timnas Indonesia menang identik atas Brunei Darussalam. Sehingga tim asuhan Shin Tae-yong menang agregat. Dengan hasil itu, timnas Indonesia memastikan lolos ke putaran kedua dan dipastikan masuk grup F. Pada grup F, tim Merah Putih bakal menghadapi perjalanan yang berat. Sebab timnas Indonesia bergabung dengan Irak, Vietnam, dan juga Filipina. Untuk menghadapi laga itu, ternyata tim pelatih timnas Indonesia tak tinggal diam. Tim pelatih dipastikan bakal kembali memantau bergulirnya Liga 1. Shin Tae-yong memang terlihat bertekad membawa timnas Indonesia bisa banyak berbicara di kualifikasi Piala Dunia. Oleh karena itu, tim pelatih bahkan mengirim tim analis untuk memantau langsung pertandingan Irak melawan Yordania dalam laga persahabatan. Namun, sepertinya tak terhenti di situ. Nova Arianto mengatakan bahwa ada peluang untuk bisa menambah wajah baru atau pemain baru yang bakal dipanggil ke timnas Indonesia. Sehingga tak menutup kemungkinan Shin Tae-yong bakal memanggil beberapa pemain baru untuk menghadapi putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nova mengatakan bahwa menambah pemain baru itu memang ada peluang besar. Bahkan asisten Shin Tae-yong ini mengaku bahwa ada beberapa pemain yang sudah masuk radar tim pelatih. Meski begitu, ia mengaku bakal dipantau kembali pemain yang sudah masuk radar tim pelatih ini. Namun terkait pemanggilan pemain nantinya tetap akan diputuskan Shin Tae-yong.
Sikap Sintayong soal Yance Sayuri bela PSM Makassar padahal absen perkuat timnas Indonesia karena cedera. Pelatih timnas Indonesia Sintayong ternyata sangat menyayangkan soal Yance Sayuri yang absen memperkuat skuad Garuda tetapi bisa bermain membela PSM Makassar di Liga 1. Sikap kekecewaan Sintayong ini diungkapkan langsung oleh asistennya, Nova Arianto. Asisten pelatih timnas Indonesia itu mengatakan bahwa hal itu tentu saja tak menyenangkan. Saat itu Yance Sayuri harus dicoret Sintayong dalam pemanggilan pemain untuk timnas Indonesia. Akan tetapi setelah dicoret, Yance malah mengejutkan dengan tampil membela PSM Makassar. Yance Sayuri tampil memperkuat klubnya dalam laga pekan ke-15 Liga 1. Pada laga tersebut, Yance Sayuri bahkan bermain hingga menit ke-78 sebelum akhirnya digantikan. Situasi itu sempat membuat banyak netizen geram karena Yance sebelumnya dikabarkan mengalami cedera. Namun, saudara kembar Yakob Sayuri itu justru bisa bermain bersama klub. Tentu saja hal ini mengecewakan buat Sintayong. Akan tetapi Nova mengatakan hal ini bisa terjadi karena kesalahan komunikasi. Dengan begitu, Nova mengaku tak ingin memperpanjang permasalahan ini. Dia mengembalikan semuanya kepada pihak-pihak terkait. Lebih lanjut, Nova mengaku bahwa saat ini tim pelatih juga memantau pemain-pemain di Liga 1. Termasuk beberapa pemain yang sebelumnya mengalami cedera dan harus menepi. Nova mengatakan bahwa di tengah padatnya jadwal timnas Indonesia di akhir tahun ini, pihaknya memang memantau dan berkoordinasi dengan klub. Dia mengatakan bahwa memantau kondisi pemain dari cedera juga dilakukan agar tahu perkembangan ke depan. Salah satu kabar bagus yang datang adalah terkait Yakob Sayuri yang sebelumnya mengalami cedera. Nova Arianto mengatakan bahwa pemain PSM itu sudah membaik dan saat ini dalam proses penguatan. Untuk itu setelah ini tim pelatih juga bakal memantaunya di pertandingan Liga 1. Termasuk Jordi Amat yang sebelumnya juga harus absen membela timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam karena mengalami cedera. Asisten Sintayong ini mengatakan bahwa semuanya terus dipantau baik pemain yang merumput di klub dalam negeri maupun luar negeri.